Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari komputer itu sendiri ya. Oke, pengertian dari komputer. Oke, menurut Anda komputer itu seperti apa? Ya mungkin kan di benak kita komputer itu seperti ya ada layar monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Ya atau ya seperti yang kita bayangkan saja lah, seperti itu. Mungkin seperti ini gitu ya. Ya, ini kan ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada kotak gede di samping kiri atau kanan gitu ya, biasanya seperti itu. Atau seperti ini, apa ini disebut sebagai komputer? Atau seperti ini, yang tipis, lebar gitu kan. Ada layarnya, touchscreen. Atau seperti ini yang simple, yang bisa digenggam, ya, yang sering kita kenal dengan nama handphone atau smartphone. Atau seperti ini ya, yang tombolnya dari jarak jauh gitu ya. Oke, nah ternyata asal kata komputer sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, computare gitu ya, yang berarti alat hitung, computare atau mesin hitung gitu ya. Karena awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal penghitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Oke, jadi sebenarnya komputer itu diciptakan awalnya hanya sebagai mesin hitung. Oh, kan timbul pertanyaan tuh, kok sekarang komputernya lebih canggih gitu ya? Di layarnya sudah ada muncul video, kok bisa ada audionya. Sekarang kita bisa ke internet dan lain sebagainya, bahkan ya lebih canggih lah gitu ya. Nah ini skema komputer ya. Oke, jadi komputer itu awalnya diciptakan, ada skemanya atau sistemnya, itu ada input, proses, output yang kita kenal dengan sistem komputer ya. Input, proses, dan output. Oke, jadi ada yang diinputkan terlebih dahulu. Misalkan kita contoh ya, kita ketikkan A di keyboard gitu ya. Ini diproses sama prosesornya. Kemudian di output, ditampilkan. Muncul tulisan A enggak gitu ya. Oke. Nah, kemudian berkembang. Tidak hanya input, proses, dan output, tapi di sini ada yang namanya storage. Storage itu memori, penyimpanan. Jadi kalau di input, kemudian setelah di input diproses, setelah itu output keluar dan berulang-ulang tanpa ada penyimpanan, maka yang kita kerjakan sebelumnya itu tidak tersimpan, makanya diciptakan yang namanya storage atau memori untuk menyimpan yang kita kerjakan sebelumnya, gitu ya. Seperti itu fungsi dari storage. Oke, balik lagi ke kata hitung di sini. Kok menghitung? Apanya yang dihitung kan gitu ya? Apa yang dihitung? Nah, kita tahu sendiri. Oke, kita lihat gambar-gambar sebelumnya. Nah, lihat ya. Di sini kan media elektronik gitu ya. Media elektronik yang semuanya menggunakan daya listrik. Oke, ini juga ya. Bahkan HP kita pun menggunakan daya listrik. Kan pakai baterai, ya baterai juga kan dari listrik gitu kan. Seperti itu. Apalagi ini gitu ya. Ya. Terus apa yang dihitung? Yang dihitung adalah tegangan dari listrik tersebut gitu ya. Jadi setiap perangkat membutuhkan daya listrik. Nah, yang dihitungnya apa? Ya nanti saya jelaskan di akhir ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ada hubungannya dengan tadi ya, input, proses, dan output. Yang dihitung itu inputnya. Saat kita mengetikkan sesuatu atau memberikan perintah sesuatu, maka diproses.
Jika tegangannya tinggi bernilai apa, jika tegangannya rendah bernilai apa, maka akan di-outputkan, ditampilkan. Oke. Nah, input device. Tadi kan ada input, proses, dan output. Sekarang kita masuk ke input dulu deh. Ya, input device. Device itu perangkatnya ya. Alat-alat untuk menginputkan. Oke. Yang pertama, contohnya yang paling gampang lah, yang sering kita gunakan di media komputer itu mouse. Mouse yang ya pojok kiri bawah ya. Ini mouse nih. Oke, ini mouse. Sorry. Kemudian nih papan keyboard. Kemudian apalagi yang laki-laki sering main PS nih, joystick. Oke. Nah, ini keyboard nih. Kemudian apalagi yang handphone atau smartphone-nya lebih canggih menggunakan touchscreen, scanner, kamera ya, kamera juga alat input ya. Kemudian webcam. Oke. Trackball ya, ini zaman dulu ya, ini trackball. Ada mikrofon ya untuk pengisi suara, ini alat input. Jadi harus ada yang diinputkan terlebih dahulu supaya bisa menampilkan atau di-outputkan. Ya, ini alat inputnya. Keyboard jelas ya, tombolnya banyak, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Di mouse, di klik kiri, klik kanan gitu, dan lain sebagainya. Ini termasuk alat input device. Oke, balik lagi. Sebelum diproses, jadi harus diinput terlebih dahulu. Oke, baru nanti diproses. Oke, apa yang tadi digunakan, misalkan kamera, difoto gitu ya. Difoto kemudian diproses. Setelah diproses mau disimpan tidak di storage? Apa cuman ditampilkan saja, setelah itu hilang? Gitu ya. Nah, itu skemanya. Setelah di-outputkan, apa mau di-inputkan kembali? Gitu. Atau ada yang diulang gitu ya, diedit. Seperti itu, dan akan balik lagi prosesnya seperti itu. Oke ya, kita kembali lagi ya, tadi input device, kemudian ada output device. Oke, tadi ada input, sekarang ada output. Nah, output sendiri media keluaran, yang tadi kan masukan ya, input kan memasukkan. Nah, sekarang device, alat untuk menampilkan ya. Nah, alat untuk menampilkan itu apa saja ya? Contohnya ya monitor. Ya, monitor kan muncul gambar, muncul tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada printer. Oke, ini printer. Ngeprint kan biasanya berbentuk ya kertas gitu. Kemudian ada headphone atau speaker, ini sama fungsinya, mengeluarkan suara. Kemudian ini juga sama, mikrofon. Ya, kemudian ada webcam. Kalau webcam sebenarnya input dan output bisa. Oke, itu ya. Jadi kalau ingin menampilkan biasanya ada di monitor, printer, headphone, ya, speaker, gitu. Ya, ini untuk mengeluarkan. Tadi kan sudah diinputkan, diinput. Misalkan contoh, saya pakai keyboard, misalkan diklik di keyboardnya ya, klik gitu ya, atau di touchscreen-nya diklik, di play musik, maka di headphone, misalkan kita pakai headphone, atau di speaker, maka akan muncul musik ya, suara musik seperti itu. Ya, itu kan ada kaitannya dengan input, kemudian dikeluarkan output. Tapi di sini juga ada yang namanya processing device. Jadi sebelum di input, sebelum di output kan, input ini input ya, klik misalkan di keyboard, diklik atau di mouse atau di speaker, kita masukkan suara ya, sebelum di output kan masuk ke proses terlebih dahulu. Nah, siapa yang memproses? Proses itu mengolah gitu ya, mengolah.
siapa yang mengolah? Di sini ada motherboard, ada prosesor, ya. Kemudian ada memori, ada basis. Oke. Jadi ada motherboard, ada prosesor, ada memori dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya, ya, yang namanya pemroses ini adalah prosesor. Yang paling utamanya ini adalah otaknya. Ya, ibarat manusia ini otaknya nih. Oke, otak dari komputer. Jadi misalkan kita melihat gelas lah ya, kita mengambil gelas, maka otak kita akan memerintahkan tangan kita, ya ambil gelas tersebut. Nah, otak dari komputer tersebut ya ini yang memerintahkan, memberi sinyal supaya diambil gelasnya atau diketikkan apa, ya ini prosesor. Oke, sekarang kita masuk ke storage. Tadi kan dibahas tentang storage. Oke, supaya tidak lupa ya, balik lagi ke skemanya. Input, proses, output. Awalnya kan seperti itu kan. Cuman kan ingin ada media penyimpanan yang namanya storage. Jadi storage itu penyimpanan. Jangan cuman di input kemudian diproses lalu output, tapi tidak ada penyimpanan. Ya, setelah misalkan saya pengen ketik A B C D atau bikin skripsi atau bikin makalah gitu ya, kita ketik kemudian diproses, setelah diproses kemudian di print, di output. Setelah di output kita tidak punya soft copy-nya atau penggantinya atau salinannya. Setelah kita print hilang atau di print atau rusak kertasnya atau lain sebagainya, atau fotonya sangat penting dan lain sebagainya kemudian rusak ya, tapi tidak ada backup atau salinannya. Nah, ini kan bermasalah. Maka diciptakanlah yang namanya storage. Storage itu media penyimpanan. Oke. Nah, balik lagi ya. Nah, ini contoh dari storage. Ya, contoh dari storage, media penyimpanan. Yang sering kita lihat. Ini contoh CD atau DVD, kepingan CD atau DVD ya. Disk ya, kepingan. Ya, ini sering kita lihat ya. Kalau kita ingin menyetel musik MP3 atau nonton film gitu ya, biasanya ada ya di pinggir-pinggir jalan tuh ya, tuh yang jualan kepingan DVD seperti ini ya. Nah, ini adalah memori, ini termasuk memori. Kemudian yang sering kita lihat lagi ini ya, flash disk ya, ini juga memori, termasuk memori ya, sama seperti ini juga micro SD. Kalau ini micro SD sering kita lihat di handphone. Yang memori kecil biasanya ya, yang ada di handphone kita itu namanya micro SD. Ini juga memori. Atau juga yang masih menggunakan makro, yang gede, yang besar. Ya, bentuknya sama seperti mikro tapi lebih besar. Oke, itu juga memori. Kalau lebih zaman dulu lagi ada lagi yang namanya disket. Ya, ini disket nih, zaman dulu lagi, mungkin sekarang sudah tidak digunakan. Kalau di dalam komputer ada yang namanya hard disk ya, di dalam PC-nya ya ada yang namanya hard disk, ini juga memori. Oke, media penyimpanan juga, ini juga hard disk. Kalau ini hard disknya eksternal karena ada casingnya ya, seperti ini. Kalau ini hard disknya internal, nanti dijelaskan di video berikutnya apa itu internal, apa itu eksternal gitu ya. Tapi ini semua adalah memori. Oke, media penyimpanan. Jadi ada input, ada proses, ada output. Kemudian juga ada storage. Nah, tadi di awal kan, kenapa di komputer awalnya diciptakan hanya untuk mesin hitung gitu ya. Komputare ya, mesin hitung.
Jadi yang dihitung adalah angka 1 dan angka 0. Nah, angka 1 dan 0 itu dari mana? Ya, komputer hanya mengenal benar dan salah. Komputer hanya mengenal benar dan salah. Tambah bingung lagi itu ya. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. Biar tidak bingung. Oke, komputer kita itu dayanya berasal dari listrik. Oke, berasal dari listrik. Nah, listrik itu memiliki tegangan, oke, positif dan negatif. Ya, di listrik ya, ada tegangan positif dan negatif. Makanya kan di setiap colokan kan ada dua tuh ya, lubang colokan di rumah-rumah kita ya. Oke, ada positif dan negatif. Nah, tegangan listrik tersebut ya akan memberikan sinyal. Oke, memberikan sinyal. Jika tegangannya tinggi atau memberikan tegangan, dia akan memberikan nilai 1. Jika tegangannya rendah, dia juga akan memberikan nilai 0. Oke, saya ulangi. Daya komputer berasal dari listrik ya. Powernya itu ya, berasal dari listrik. Jadi setiap memiliki tegangan itu memiliki nilai. Jika ketegangannya tinggi, nilainya 1. Jika tegangannya rendah, nilainya 0. Oke, itu ya. Awalnya itu dulu. Nah, oke, balik lagi. Karena tadi nilainya 1 dan 0, ya maka komputer kan taunya benar dan salah saja. Oke, komputer itu taunya benar dan salah, 1 dan 0. Yang memiliki nilai 0 dan 1 di deretan bilangan gitu ya, dari bilangan ganjil, genap, kemudian bilangan real, bilangan bulat, bilangan desimal gitu ya. Yang memiliki deretan 0 dan 1 saja itu adalah bilangan biner. Maka di sistem komputer sering kita dengar dengan istilah kode biner. Ya. Kode biner. Jadi komputer itu hanya mengerti 0 dan 1. Yang dihitung adalah 0 dan 1. Ya. Makanya di setiap logo power itu ada nilai 0 dan 1. Ini artinya tegangan. Ya, jika nilainya 1 tegangannya naik, 0 artinya turun. Jadi setiap logo seperti ini bisa dikatakan gampangnya ya, bisa dikatakan sebagai komputer. Oke. Jadi karena dia memiliki tegangan nilai 1 dan 0. Seperti itu. Kan mesin hitung ya, yang dihitung 1 dan 0. Coba dilihat di HP kita, di handphone kita, di laptop kita ada tidak gambar seperti ini. Jika ada, ya bisa dikatakan itu adalah komputer karena perhitungan 1 dan 0. Oke, itu gampangnya seperti itu. Ini pengenalan komputer terlebih dahulu. Nanti dijelaskan sejarah-sejarah komputer, kemudian jenis-jenis memori dan lain sebagainya di video-video berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.